Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanisa dengan NIM 42025050884 dari Program Studi Akuntansi Keuangan Perusahaan jurusan Manajemen Informatika dari Politeknik Negeri 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana caranya menggunakan website Cortex Simulator. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara rinci ataupun detail terkait simulator Cortex. Pertama-tama, kita bakalan masuk pada bagian Chrome, yaitu kita bakalan searching yang namanya simulator Cortex. Yang muncul pada paling atas, nah di situ kita bakalan klik simulator Cortex-nya. Di sini pada bagian awal kita bakalan login, yang dimana ID pengguna itu kita bakalan masukin nick kita. Di sini saya sensor ya teman-teman nick saya. Lanjut pada bagian kata sandi, kita di sini bakalan klik tanda tanya. Di situ ada kata sandinya, yang dimana kata sandinya itu pajak tumbuh Indonesia tangguh. Nah, jadi kita di sini saya sendiri salin aja, karena langsung masukin, disalin terus masukin. Lalu pada bagian pemilihan bahasa di sini saya bakalan milih bahasa Indonesia ya teman-teman. Kita di sini bakalan mengklik login. Setelah login, inilah tampilan awal dari simulator Cortex, yang dimana ada informasi awal yaitu simulator Cortex telah tersedia untuk pembelajaran pengisian SPT tahunan PPh Badan Orang Pribadi. Nah, di sini. Di sini ada tampilan yang dimana jaga data diri pribadi, perkuat keamanan akun Anda. Langsung saja kita bagian surat pemberitahuan, yaitu SPT. Nah, di sini ada pemberitahuan lagi nih, untuk wajib pajak badan, konsep SPT tahunan PPh akan terbentuk secara otomatis dan dapat diakses melalui menu konsep SPT. Nah, kita lanjut. Di sini kita bakalan buat konsep SPT. Nah, pada bagian ini, langkah pertama, pilih jenis SPT yang akan dilaporkan. Yaitu kita bakalan mengklik penghasilan orang pribadi. Pajak penghasilan orang pribadi. Kita next. Kita pada bagian kedua, yang dimana memilih periode pelaporan SPT. Nah, di step 2 ini, kita bakalan memilih jenis surat pemberitahuan pajak. Kita bakalan memilih SPT tahunan. Langsung saja diklik. Dan tahun pajak, kita bakalan memilih tahun 2025. Karena di tahun 2025 dan kita baru melapor pada tahun 2026, maka tahun pajak itu 2025. Lanjut ke pilihan ketiga, pilih jenis SPT. Nah, di sini jenis SPT tadi udah PPh orang pribadi. Jadi kita lanjut saja pada model SPT-nya. Kita bakalan memilih normal. Lanjut. Di sini sudah terlihat kalau konsep yang tadi itu sudah sukses. Jadi kita bakalan bisa lanjut buat misi konsep SPT. Pada simulasi ini, saya akan menjelaskan proses pengisian SPT tahunan orang pribadi menggunakan sistem Cortex. Mulai dari pengisian identitas sampai tahap pernyataan akhir. Nah, data yang digunakan merupakan simulasi wajib pajak berstatus karyawan dengan sumber penghasilan dari pekerjaan. Pertama, kita masuk ke bagian
induk, yang dimana bagian ini berfungsi untuk menentukan identitas dasar pelaporan pajak seperti tahun pajak, bagi status pelaporan dan metode pencatatan yang digunakan dan sumber penghasilan. Nah, isi tahun 2025 karena pelaporan dilakukan untuk periode tahun tersebut. Nah, dan pada periode pembukuan diisi 1 sampai 12 yang artinya dilakukan untuk 1 tahun penuh. Selanjutnya pada kolom status dipilih normal karena ini merupakan pelaporan pertama. Nah, lanjut kita pada bagian pembukuan atau pencatatan, kita memilih pencatatan. Karena wajib pajak merupakan karyawan dengan omset di bawah 4,8 miliar sehingga tidak wajib membuat pembukuan lengkap. Lalu pada sumber penghasilan dipilih pekerjaan karena penghasilan berasal dari pekerjaan sebagai karyawan tetap. Nah, setelah semua sesuai, kita klik tombol lanjut untuk masuk ke tahap berikutnya. Sekarang kita bakalan masuk pada bagian awal, bagian A, yang dimana yaitu identitas wajib pajak. Nah, di sini di bagian identitas wajib pajak terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada NIK ataupun NPWP, karena NPWP sekarang itu sudah menggunakan NIK. Terus yang kedua ada nama, yang ketiga ada jenis ID, terus yang keempat ada nomor ID, dan yang nomor 5 ada nomor telepon, dan yang keenam ada email, dan yang ketujuh status kewajiban perpajakan suami dan istri. Nah, sini kita dapat memilih pisah harta ataupun memilih terpisah. Tapi di simulator ini tidak menggunakan kedua tersebut, jadi kita lanjut saja. Yang terakhir ada NIK ataupun NPWP suami istri. Lanjut pada bagian B. Sekarang kita pada bagian B, yang dimana ikhtisar penghasilan itu. Bagian ini berfungsi untuk mengetahui sumber penghasilan apa saja yang diterima wajib pajak selama 1 tahun. Nah, di sini pertanyaan pertama, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita memilih ya, karena wajib pajak bekerja sebagai karyawan. Setelah memilih ya, sistem ini otomatis menampilkan nominal penghasilan yang dimana sebesar 234 juta. Lanjut, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Kita memilih tidak, karena wajib pajak tidak memiliki penghasilan dalam negeri ataupun pekerjaan bebas. Lanjut, di sini pertanyaan 1B, 2B5 itu dinonaktifkan karena sudah menjawab pertanyaan B1. Dan 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak. Kita memilih tidak. Dan apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Kita juga mengklik tidak ya, karena tidak ada sumber penghasilan tambahan lainnya. Setelah seluruh pertanyaan selesai, kita lanjut ke tahap perhitungan pajak terutang. Kita klik bagian perhitungan pajak terutang. Di bagian ini, sistem mulai menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan penghasilan dan status PTKP. Nah, di sini ada penghasilan neto setahun yang sebelum yang ada di ikhtisar penghasilan itu ditampilkan lagi, yang dimana 234 juta itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga itu. Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1 dan atau BPA 2? Nah,
Di sini kita memilih tidak, karena wajib pajak tidak memiliki komponen pengurang tersebut. Karena tidak ada pengurang tambahan, maka penghasilan neto itu tetap 234 juta. Selanjutnya, pada bagian PTKP dipilih status TK0, yang dimana TK0 itu berarti tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan sama sekali. Yang dimana status TK0 memberikan pengurangan PTKP sebesar 54 juta. Maka sistem menghitung penghasilan kena pajak atau PKP 234 juta dikurang 54 juta, maka hasilnya 180 juta. Jadi PKP yang dikenakan pajak adalah 180 juta. Setelah itu, sistem menghitung PPh terutang, yang dimana menggunakan tarif progresif. Yang lapisan pertama dikenakan tarif 5% untuk 60 juta pertama, jadi 5% dikali 60 juta. Hasilnya 3 juta, kemudian sisa 120 juta dikenakan tarif 15%. 15% dikali 120 juta, hasilnya 18 juta. Maka 3 juta ditambah 18 juta, hasilnya 21 juta. Yang dimana 21 juta itu merupakan PPh terutang. Jadi karena tidak ada pengurang pajak lainnya, maka nilai akhir PPh terutang itu tetap 21 juta. Lanjut, kita bakalan masuk ke bagian yang D, yang dimana itu kredit pajak. Bagian ini menunjukkan jumlah pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, yaitu perusahaan tempat wajib pajak bekerja. Nah, di sini pertanyaan 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Kita memilih ya. Maka sistem otomatis menampilkan nominal 21 juta yang berasal dari bukti potong PPh pasal 21 perusahaan. Dan sedangkan untuk angsuran PPh pasal 25, STP dan kredit pajak luar negeri semuanya bernilai 0 karena wajib pajak bukan pengusaha dan tidak memiliki penghasilan dari luar negeri. Ini, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Kita memilih tidak ya. Lanjut pada bagian E, yang dimana penghasilan PPh kurang atau lebih bayar. Nah, di sini sistem membandingkan antara pajak terutang dengan kredit pajak yang sudah dipotong sebelumnya. Nominalnya 0 ya. Dan apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak? Kita memilih tidak. Dan PPh yang masih harus dibayar, karena tadi PPh terhutang sebesar 21 juta dan sedangkan kredit pajak juga sebesar 21 juta, maka hasil penghitungannya nominalnya itu 0. Maka di sini bagian ini itu nominalnya seluruhnya 0. Karena hasilnya 0, maka status SPT itu menjadi nihil. Artinya tidak ada kekurangan maupun kelebihan pembayaran pajak. Lanjut pada bagian F, yaitu pembantulan. Ini diisi jika status SPT itu pembantulan. Karena sejak awal status SPT itu yang dipilih itu normal, maka pembantulan ini tidak ada dan akan tidak ada perbandingan dengan SPT sebelumnya. Kita lanjut pada bagian G, yang dimana permohonan pengembalian PPh lebih bayar itu diisi jika status SPT ini adalah lebih bayar. Karena tadi kan sudah nihil, tidak ada kelebihan ataupun kekurangan bayar, maka seluruh kolom rekening bank dibiarkan kosong dan tidak perlu diisi. Kalaupun
ada kelebihan atau kekurangan, itu kita bisa isi. Yang dimana ada bagian kita dapat memilih rekening bank, ada nomor rekening dan nama bank dan nama pemilik rekening. Kita lanjut lagi pada bagian H, yaitu angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Kita menjawab tidak ya. Sebab kewajiban angsuran PPh pasal 25 biasanya berlaku untuk pengusaha atau pekerjaan bebas. Nah, karena di sini tadi dari awal kita tidak memiliki pekerjaan bebas ataupun penghasilan lainnya. Jadi ini semuanya bakalan kita jawab tidak. Kita lanjut pada bagian I, yang dimana pernyataan transaksi lainnya. Nah, di sini harta pada akhir tahun pajak kita lampirkan 898 juta. Nah, pada pertanyaan 14B, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Kita memilih ya, yang dimana berisi 10 juta. Lanjut, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Kita juga menjawab ya. Di sini nominalnya otomatis terisi 450. Nilai tersebut muncul otomatis dari data lampiran yang sebelumnya sudah diinput. Pada bagian 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita memilih ya. Dan apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal? Kita menjawabnya tidak ya. Dan apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi pergantian dan imbuhan dalam bentuk natura atau kenikmatan serta piutang yang nyata tidak dapat ditagih? Kita menjawabnya tidak. Dan apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan dari luar negeri yang melaporkan sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Kita menjawabnya tidak. Nah, di sini kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. Nah, di sini nominalnya 0 ya, karena tidak ada kelebihan. Jadi ini terisi secara otomatis. Lanjut kita pada bagian J, yaitu lampiran tambahan. Nah, pada bagian lampiran tambahan, sistem ini menanyakan apakah ada dokumen pendukung yang perlu diunggah. Di sini ada yang A, B, C itu sudah terjawab tidak ya, karena mulai dari tidak jenis pembukuan adalah punggung sederhana. Jadi sini sudah ada penjelasannya, dan surat kuasa hanya untuk SPT ke atas juga jawab tidak, dan dokumen lainnya tidak. Kita lanjut pada bagian K, yang dimana itu adalah pernyataan akhir. Di halaman ini, wajib pajak harus mencentang pernyataan bahwa seluruh data yang diisi itu sudah benar, lengkap, dan jelas, dan sesuai dengan ketentuan pajak. Nah, di sini saya bakalan mengklik yang dimana ketentuannya itu dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas itu sudah beserta lampiran-lampirannya itu sudah benar, lengkap, dan jelas. Baik, kita akan centang atau kita setujui. Di bagian penanda tangan di sini sudah otomatis terisi wajib pajak karena pelaporan dilakukan sendiri tanpa kuasa pihak lain. Nah, di sini juga ada tanda tangan yang berisi NPWP dan juga nama. Jadi, secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan bahwa wajib pajak berstatus nihil karena jumlah pajak terutang sama dengan jumlah pajak yang telah dipotong perusahaan. Dengan demikian, tidak ada kekurangan maupun kelebihan pembayaran pajak. Nah, di sini kita bakalan simpan konsep, dan itu sudah ada sukses, SPT berhasil.
kita lanjut ke bagian lampiran pertama, yang dimana lampiran pertama itu berisi tahun pajak NPWP. Nah, di sini ada harta pada akhir tahun pajak sampai 31 Desember 2025. Nah, pada tabel kas dan setara kas tercatat uang tunai itu sebesar 1 juta. Nilai yang digunakan dalam perpajakan adalah harga perolehan awal, bukan harga pasar saat ini, sehingga yang dihitung adalah kas 1 juta. Selanjutnya, yang kedua itu ada piutang. Nah, piutang ini kita masuk ke bagian harta pada akhir tahun pajak. Dan yang ketiga ada investasi sekuritas, yang dimana pada bagian investasi atau sekuritas ini tercatat saham dalam negeri. Yang keempat ada harta bergerak, yang dimana kemudian pada harta bergerak ini terdapat kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda atas nama wajib pajak. Dan yang kelima, harta tidak bergerak. Pada bagian harta tidak bergerak ini tercatat tanah tempat tinggal yang berlokasi di Bekasi. Dan yang keenam, aset lain-lain. Nah, selanjutnya terdapat aset lain-lain berupa logam mulia 25 gram dengan harga perolehan sebesar 40 juta dan nilai saat ini sebesar 60 juta. Dan yang terakhir ketujuh, yaitu ikhtisar harta. Pada bagian ikhtisar harta, sistem otomatis menjumlahkan total harga perolehan harta yang diakui secara fiskal sebesar 41 juta. Nilai yang digunakan dalam perpajakan adalah harga perolehan awal, bukan harga pasar saat ini. Lanjut yang bagian B, yang dimana utang pada akhir tahun pajak. Nah, di sini pada bagian utang tercatat satu kewajiban berupa utang bank dengan sisa saldo sebesar 10 juta per akhir tahun pajak. Nah, data ini menunjukkan kewajiban yang masih dimiliki wajib pajak sebesar sampai 31 Desember 2025. Lanjut pada daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Di sini pada bagian tanggungan keluarga ini seluruh kolom dibiarkan kosong karena status PTKP yang digunakan sebelumnya adalah TK 0, yang dimana tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Maka di sini kosong. Lanjut pada bagian D, yang dimana penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Nah, data ini berasal langsung dari bukti potong PPh pasal 21 perusahaan sehingga muncul otomatis di sistem Kortek. Nah, penghasilan bruto setahun tercatat sebesar 240 juta. Kemudian terdapat pengurang berupa biaya jabatan sebesar 6 juta, sehingga penghasilan neto yang diperoleh itu menjadi 234 juta. Di sini kita lihat yang itu 234 juta. Lanjut pada bagian E, daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh ataupun pajak penghasilan. Nah, di sini terakhir pada bagian daftar bukti pemotongan PPh, sistem menampilkan bukti potong PPh pasal 21 dari perusahaan tempat wajib pajak bekerja. Data ini menjadi dasar bahwa kredit pajak sebesar 21 juta yang muncul pada perhitungan utama memang sudah dipotong dan disetorkan oleh perusahaan secara resmi. Dengan demikian, seluruh data lampiran dan dari harta, utang, penghasilan, hingga bukti potong yang telah terhubung dan sinkron secara otomatis dengan perhitungan utama pada SPT tahunan Kortek. Kita bakal lanjut bagian
lampiran 2 yang dimana itu yang pertama A itu penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final. Nah, bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final sehingga tidak dihitung lagi dalam penghitungan PPh tahunan. Pada bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, di sini jenis penghasilnya ada 2, yaitu warisan dan natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, di sini penghasilan brutonya 1 juta dan semuanya terisi dan sudah kita isi sesuai standar dan sesuai ketentuan dan pemberitahuan. Nah, apabila Anda memenuhi syarat itu. Nah, di sini ada pendatangan dan parapase. Pilih jenis pendatangan, pilih penyedia penandatangan. Untuk simulator ini digunakan kode otorisasi DJP dan isikan parapase dengan kata sandi yang sebelum kita masukkan itu. Nah, di sini kita salin dulu. Di sini kita isi jenis pendatangan yaitu tanda tangan pembayar pajak dan penyedia penandatangan yaitu kode otorisasi DJP dan di sini ada ID penandatangan dan parapasenya tadi kata sandi yang sebelumnya yang sudah kita salin. Nah, kita bakalan cek parapase. Sukses. Nah, parapase ini sudah valid dan kita bakalan mengklik konfirmasi tanda tangan. Ya. Baik, sudah dikonfirmasi. Maka selanjutnya kita bakalan kembali ke bagian awal di sini. Nah, kita masuk pada bagian menu utama. Nah, kita bakalan mengklik SPT dilaporkan ya. Nah, di sini SPT yang disampaikan itu sudah tersimpan konsepnya. Sini terlihat kalau kita tanggal surat pemberitahuan pajak, tanggal dibuatnya dan status surat pemberitahuan. Di sini tertulis. Nah, di sini SPT menunggu pembayaran. SPT yang ditolak itu tidak ada ya. Dan SPT yang dibatalkan itu juga tidak ada. Dari seluruh proses pengisian SPT yang sudah saya lakukan tahunan pada sistem Kortek ini, hasil akhir pelaporan menunjukkan status nihil. Nah, status nihil terjadi karena jumlah PPh terutang sebesar 21 juta, sama dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang sudah dipotong oleh perusahaan yaitu sebesar 21 juta. Karena hasilnya nol, maka wajib pajak tidak memiliki kekurangan maupun kelebihan pembayaran pajak. Namun, dalam perpajakan, hasil SPT sebenarnya tidak harus selalu nihil. Jika pajak terutang lebih besar dibandingkan kredit pajak, maka statusnya menjadi kurang bayar dan wajib pajak harus melakukan pelunasan tambahan. Sebaliknya, jika kredit pajak lebih besar dibandingkan pajak terutang, maka statusnya menjadi lebih bayar dan wajib pajak dapat mengajukan restitusi atau pengembalian pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pada simulasi ini, status nihil menunjukkan bahwa seluruh kewajiban pajak telah dipotong dan disetorkan dengan sesuai oleh perusahaan tempat wajib pajak bekerja. Dengan demikian, seluruh proses pengisian SPT tahun orang pribadi pada sistem Kortek telah selesai dilakukan. Mulai dari pengisian data utama, perhitungan pajak, hingga pengisian lampiran pendukung. Nah, melalui simulasi ini dapat dipahami bahwa sistem Kortek membantu proses pelaporan pajak menjadi lebih terintegrasi dan sistematis, karena sebagian data dapat terisi otomatis oleh sistem Direktorat Jenderal Pajak. Sekian penjelasan presentasi simulator Kortek yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.